Penyucian atau pengudusan itu ada 3 aspek. Pertama, pengudusan secara posisi, orang percaya itu dipisahkan sebagai orang-orang yang suci dalam keluarga Allah. Nah, yang ditinjau di sini bukan keadaan rohaninya, tetapi imannya pada Kristus. Misalnya, jemaat Korintus yang secara posisi itu suci, mereka sudah percaya Yesus, tetapi kehidupannya itu masih duniawi. Anda bisa melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Kematian Kristus itu menguduskan kita, menyucikan kita, kekal secara posisi, secara status kita disebut orang yang kudus, umat Allah yang kudus, umat pilihan Allah. Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Itu yang pertama. Aspek yang kedua adalah pengudusan secara pengalaman atau apa namanya itu progressive sanctification. Ini menunjuk proses pemisahan terus-menerus. 1 Petrus 1 ayat 16 mencatat, kuduslah kamu. Ini adalah perintah bagi orang percaya untuk terus-menerus berusaha hidup kudus. Jadi memang secara posisi kita sudah kudus, suci oleh darah Kristus, tetapi berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari kita masih bisa dalam dosa. Perintah Tuhan kita harus berusaha hidup kudus. Dan itu terjadi di dalam dunia ini, bukan setelah kita mati. Yang ketiga, itu yang disebut dengan pengudusan akhir, final sanctification. Ini bicara kesempurnaan total yang diperoleh saat kedatangan Yesus kembali dalam tubuh kemuliaan. Filipi 3, 20-21. Nah, dari 3 aspek penyucian ini, mana yang setuju dengan api penyucian? Tidak ada. Tidak ada yang setuju dengan purgatorium. Tidak ada yang mendukung purgatorium. Yang dibicarakan Allegro itu adalah aspek eskatologis, yaitu pada poin ketiga, yaitu pengudusan akhir. Tetapi penyucian itu kita terima bukan dengan cara disakiti atau menderita dalam api penyucian nanti setelah kita mati. Tidak. Tetapi didapatkan ketika kita ada bersama dengan Tuhan Yesus di surga, yang sudah mengubah tubuh fana kita ini, tubuh duniawi kita ini, dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Jadi tidak ada yang namanya api penyucian. Tidak ada itu purgatorium, itu hanya akal-akalannya gereja Katolik Roma yang diteruskan oleh Romo Patris Allegro. Anda mau main akal-akalan sama saya? Enggak mempan lah Patris Allegro. Saya bukan anak kecil yang bisa diakal-akalin. Oke, itu adalah penjelasan saya tentang 3 aspek pengudusan atau penyucian yang akan dialami oleh orang percaya. Nah, sekarang kita akan melihat ya, bagaimana tanggapan daripada Patris Allegro tentang tanggapan saya tersebut. Yang keenam itu, penyucian dalam 3 aspek. Itu dijelaskan bahwa penyucian dalam kekristenan terdiri dari 3 aspek, posisional, progresif, dan akhir. Yang menurut video tidak mendukung konsep purgatorium. Terserah. Tidak mendukung konsep purgatorium maksudnya apa? Ya, purgatorium itu ada sejarah kekristenan. Martin Luther ya lah yang membuangnya. Jadi Protestan sekarang harus berjibaku membela Martin Luther, bukan? Itu kentara. Kritik. Ya, jadi Patris Allegro hanya mengatakan 2 hal. Pertama, terserah. Jadi terserah saya mau ngomong apa ya. Terserah. Itu pendapat saya. Sementara dia yakin bahwa Katolik yang benar. Lalu yang kedua, dia mengaitkan dengan Martin Luther. Ini memang Patris Allegro kerjanya begitu ya. Semua pendapat orang Protestan selalu dikaitkan dengan Luther. Ini gara-gara Luther. Luther yang buang itu purgatorium. Sehingga sekarang orang-orang Protestan, para pengikut Luther, berusaha membela mati-matian Martin Luther yang membuang purgatorium. Saudara lihat ya, ini argumen macam apa? Di sepanjang video saya tidak pernah mengutip pendapat dari Martin Luther tentang purgatorium. Saya langsung mengacu kepada Alkitab sebagai dasar utama dalam seluruh pembahasan saya. Kitab suci itu menjadi landasan pijakan saya berargumen dan menolak api penyucian. Tetapi si Patris Allegro sedikit-sedikit lari kepada Luther, jadi dia bawa Martin Luther itu untuk dimasukkan dalam perdebatan saya dengan Allegro. Ini maunya Allegro apa ini? Jadi si Allegro ini suka lari, loncat sana, loncat sini, mengambil hal-hal atau sesuatu yang tidak saya katakan, itu dia gunakan untuk menyerang saya. Jadi sekali lagi, jawabannya Allegro cuma 2. Terserah. Terserah saya mau ngomong apa. Lalu yang kedua, saya menolak purgatorium itu karena Luther yang terlebih dahulu membuang purgatorium, lalu saya bela Luther. Sudah lihat ya. Apakah ini jawaban yang tepat untuk sanggahan saya? Silakan sudah menilai sendiri.